Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai verb. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Berikutnya adalah verb sesuai dengan perubahannya. Verb sesuai dengan perubahannya dibagi menjadi dua. Ada regular verb, ada irregular verb. Regular verb itu adalah kata kerja yang perubahannya beraturan, yakni dengan menambahkan d ataupun ed saja. Sedangkan kalau irregular verb, kata kerja yang perubahannya tidak beraturan. Contohnya, perubahan dari verb 1 ke verb 2 ataupun verb 3-nya, kalau yang regular verb itu cukup tambahkan d ataupun ed. Contoh, move, jadinya move, move, artinya memindahkan. Play, jadinya play, play, artinya bermain. Cook, jadinya cook, cook, artinya memasak. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini hanya menambahkan d ataupun ed saja di ujungnya. Artinya polanya regular, teratur. Sedangkan kalau yang irregular itu dia tidak beraturan. Contohnya misal eat, ate, eaten. Nah, ini kan verb 1, verb 2 sama verb 3-nya ini tidak beraturan. Eat, verb 2-nya adalah ate, verb 3-nya adalah eaten, artinya makan. Contoh lagi, sing, sang, sang, artinya adalah bernyanyi. Nah, ini juga sama, ini polanya tidak beraturan. Oke, contoh lagi, food, verb 2-nya food, verb 3-nya food. Sama, ini tiga-tiganya sama ya. Tidak ada perubahan. Artinya ini tidak ada aturannya. Nah, terus gimana cara mengetahui perubahannya? Cara mengetahui perubahan ke verb 2 ataupun verb 3. Nah, teman-teman bisa menggunakan kamus untuk membantu mengetahui perubahan ke verb 2 ataupun verb 3-nya jika diperlukan. Nanti lama-kelamaan kalau kita sering mempelajarinya, maka kita tidak perlu menggunakan kamus lagi karena sudah tahu. Tapi untuk awal-awal, jika teman-teman belum tahu, silakan bisa gunakan kamus. Ataupun bisa melihat list regular ataupun irregular verb yang ada di website ataupun di internet. Itu sudah banyak. Teman-teman tinggal cari saja. Kita contohkan. Kita contohkan ya. Teman-teman bisa lihat contoh di sini ada kata make. Artinya membuat. Nah, kita pengen tahu verb 2 ataupun verb 3-nya. Contoh kita gunakan kamus. Nah, salah satu kamus yang biasanya sering saya gunakan adalah menggunakan kamus Cambridge Dictionary. Kita coba contoh make. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, kalau kita search make, maka di situ akan muncul bentuk verb kedua dan juga verb ketiganya. Make, bentuk verb 2-nya adalah made dan verb 3-nya adalah made. Verb 2-nya made, verb 3-nya made. Kalau dalam kamus, biasanya kalau dia irregular, ini akan muncul di sini. Tetapi kalau dia regular, dia beraturan, biasanya tidak ada. Tidak ada tulisannya di sini. Kalau regular, tinggal tambahkan D ataupun ed saja, maka tidak tertulis di sini. Karena ini irregular, maka teman-teman bisa lihat, oh, verb 1-nya make, maka verb 2-nya adalah made, dan verb 3-nya adalah made. Nah, verb 1 SIS-nya tinggal tambahkan S saja, makes. Verb ing-nya maka menjadi making. So, verb 1-nya tinggal tambahkan to saja, jadinya to make. Artinya adalah membuat. Contoh yang kedua, clean, membersihkan. Kita buka contoh clean. Clean ada juga yang kelas katanya adjektif. Oke, kita cari yang kelas katanya verb. Kita coba cari yang kelas katanya verb. Oh, ini clean yang kelas katanya verb. Nah, di sini kalau dia tidak ada tandanya verb 2 ataupun verb 3-nya, maka
Ini adalah regular verb. Tinggal tambahkan D ataupun ED saja. Verb 2 karena dia regular maka verb 2 dan verb 3-nya sama. Tinggal tambahkan D ataupun ED saja. Oke, verb 1 SES-nya tinggal tambahkan S saja. Cleans, cleaning, to clean, artinya membersihkan. Contoh lagi put. Nah, teman-teman bisa lihat di situ put past tense-nya dan past participle-nya, verb 2 ataupun verb 3-nya itu tetap sama menggunakan put. Nah, kalau udah kayak gini biasanya ciri-ciri dari irregular akan menampilkan berarti put verb 2 dan verb 3-nya tetap sama. Put juga. Di sini ada juga present participle. Present participle itu adalah verb ing yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, kalau kita menggunakan verb ing maka jangan lupa T-nya didobelkan. Teman-teman bisa lihat di situ put T-nya double. Baru tambahkan ing. Oke, kita langsung isi saja di sini. Put verb 2-nya tetap put, verb 3-nya put, verb 1 SIS-nya puts, verb ing-nya atau present participle-nya adalah putting. Tuh verb 1-nya adalah to put, artinya adalah menaruh. Contoh lagi take. Take di sini teman-teman bisa lihat ada verb 2-nya took, verb 3-nya adalah taken. Maka kita langsung isi saja took, taken. Takes, taking, to take artinya adalah mengambil. Oke, yang terakhir ada climb. Climb di sini teman-teman lihat di situ tidak ada bentuk verb 2 dan verb 3-nya. Maka ini indikasi bahwa dia adalah regular. Tinggal tambahkan D ataupun ED saja. Oke, biasanya kita bisa lihat di contohnya ada. Nah, ini contohnya climb jadinya climb. Ini teman-teman bisa lihat di contohnya ada. Climb juga. Oke, maka kita tinggal isi saja. Climb jadinya climb, verb 3-nya climb, verb 1 SI-nya climb, verb ing-nya adalah climbing. To climb artinya adalah mendaki. Itu bisa ya. Ataupun teman-teman juga bisa menggunakan list regular ataupun irregular verb yang ada di website ataupun internet. Di situ teman-teman bisa cari. Misal saya cari list regular dan irregular verb. Nanti nih di sini teman-teman bisa lihat banyak sekali list yang teman-teman bisa lihat ada bentuknya gambar ataupun bentuknya website. Itu teman-teman bisa pelajari di situ. Nah, biasanya kalau saya menggunakan kamus yang biasanya saya pakai adalah kamus Cambridge ini. Oke, itu untuk perubahan regular ataupun irregularnya. Nah, ini ada tambahan penting mengenai subject verb agreement, pasangan antara subjek dan juga verbnya. Nah, kalau misalkan subjeknya berupa plural noun, noun yang jumlahnya lebih dari satu, cirinya ada S ataupun IS, maka verbnya juga harus ketemu plural verb. Plural noun pasangannya adalah plural verb. Bedanya adalah kalau plural verb itu dia tidak ada S-nya. Kalau plural noun dia tambahkan S ataupun IS. Kalau plural verb kebalikannya, dia tanpa S ataupun IS. Contohnya plural noun apa? Tables, cars, students. Ada juga yang dia irregular, artinya pluralnya dia tidak ketambahan S. Nanti di materi noun akan kita bahas lebih detail lagi. Children, anak-anak. Nah, ketika ketemu sama verb, verbnya itu cirinya dia plural tanpa ketambahan S. Are, were, have, do. Sedangkan untuk singular noun itu cirinya dia tanpa ketambahan S. Pasangannya sama singular verb juga.
Nah, cirinya dibalik lagi. Kalau singular noun tanpa S, kalau singular verb itu ada S-nya. Contoh singular noun apa? Table, car, student, child. Ini tanpa ketambahan S. Nah, verbnya itu ada S-nya, cirinya. Is, was, has, does. Ini cukup penting, jadi teman-teman pahami materi subject verb agreement ini. Karena ini akan sangat berguna ke depannya. Contoh, many students. Nah, karena ada kata many banyak, artinya many ketemunya sama students. Banyak ya. Nah, ingat, kalau subjeknya banyak, maka pasangannya verbnya juga harus verb plural. Verb plural itu cirinya dia tidak ketambahan S. Maka ini yang tepat. A cat is our. A cat, seekor kucing. Seekor kucing itu singular noun. Karena satu ya, jumlah kucingnya cuma satu, maka verbnya juga harus singular. Ingat cirinya singular verb itu ada S-nya, maka a cat is. Berikutnya, the child plays the piano. The child itu singular. Singular noun pasangannya singular verb. Singular verb itu cirinya ada S-nya. Maka jawabannya adalah plays. Some people goes to Malang. Some people itu lebih dari satu orang. Some people beberapa orang, lebih dari satu orang, maka plural noun pasangannya adalah plural verb. Plural verb itu cirinya dia tidak ketambahan S. Maka go yang tepat. Tukiem listens. Oke, tukiem itu satu orang singular, maka verbnya juga harus singular. Singular cirinya dia ketambahan S. Listens to the music. Gitu ya. Artinya cirinya kalau ada S, pasangannya tanpa S. Kalau tanpa S, pasangannya ada S. Itu ciri mudahnya, ciri secara umumnya. Oke, ringkasannya adalah verb sesuai bentuknya itu berupa verb 1, verb 2, verb 3, verb 1 SIS, verb ing, ataupun juga to verb 1. Sedangkan verb sesuai perubahannya, perubahan bentuk ke verb 2 ataupun verb 3-nya, itu ada namanya regular verb, ada namanya irregular verb. Regular verb itu artinya beraturan, tinggal tambahkan D ataupun ED, sedangkan kalau irregular verb itu tidak beraturan. Nah, tambahannya adalah subject verb agreement. Seperti tadi, kalau plural noun cirinya ada S, pasangannya adalah plural verb tanpa S. Singular noun cirinya tanpa S ataupun IS. Singular verb cirinya adalah ada S ataupun IS. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Everyone can be better.